Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fathul Hidayat, bertugas sebagai penyuluh agama Islam fungsional di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin, sekaligus sebagai imam salat tarawih di Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Kota Bangko. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dan sukses atas berdirinya SD Unggul Muhammadiyah Merangin yang pertama di Kota Bangko. Semoga selalu berjaya dan dapat mencetak atau melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter islami, dan unggul dalam segala bidang. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, di dalam video yang berdurasi singkat ini, izinkanlah saya men-share atau membagikan kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran bagi adik-adik kami yang bersekolah di SD Unggul Muhammadiyah Merangin. Di antara kiat-kiat yang harus kita lakukan dalam menjaga dan menambah hafalan Al-Quran kita adalah, pertama, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberikan pertolongan dan kemudahan dalam menghafal ayat-ayatnya. Kedua, hendaknya niat kita dalam menghafal Al-Quran adalah untuk mengamalkan apa yang kita hafal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. Ya, biasanya waktu-waktu yang berkualitas dalam menghafal Al-Quran itu adalah sebelum sholat subuh di sepertiga malam terakhir atau setelah sholat subuh. Karena pada dasarnya pada waktu itu, ya, pikiran kita sedang fresh, ya, dan juga keadaan sedang hening dan sepi, sehingga sangat mendukung sekali bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya kita memiliki guru yang mumpuni, ya, untuk setoran hafalan dan juga murajaahnya. Saya yakin sekali bahwa di SD Unggul Muhammadiyah Merangin ini, guru tahfiz, guru tahsinnya itu sudah profesional dalam mendidik dan membimbing anak muridnya dalam menghafal Al-Quran. Kelima, sebisa mungkin dalam menggunakan Al-Quran itu cukup dengan satu cetakan mushaf saja. Artinya apa? Tidak perlu dengan banyak mushaf, karena dengan menggunakan satu cetakan mushaf saja memudahkan kita untuk mengingat apa yang kita hafal. Keenam, mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. Ketujuh, membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. Karena salah satu waktu terbaik bagi kita untuk mengulang dan juga mengetes hafalan kita adalah ketika kita membacakannya di dalam sholat. Ya. Kedelapan, membaca dan memahami makna atau tafsir dari ayat yang sudah kita hafal. Tidak cukup dengan hanya membaca dan menghafalnya saja, kita juga diharuskan untuk mengetahui maksud dari ayat yang kita hafal. Apa saja pesan-pesan Allah yang terdapat dalam ayat yang kita hafal, wajib kita ketahui. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal Al-Quran, tetapi rutin dalam melakukannya. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik kami yang sedang bersekolah di SD Unggul Muhammadiyah Merangin. Semoga dengan video yang singkat ini dapat memotivasi kalian dalam menghafal Al-Quran. Dan yang perlu diingat bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim.
Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita timbulkan semangat dan motivasi dalam diri kita masing-masing untuk senantiasa membaca, menghafal, dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, sehingga ketika kita meninggal besok dan setibanya di hari kiamat besok, Al-Quran datang kepada kita memberikan syafaat. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.